Jumpa lagi para microstalker. Kali ini saya mengajak Anda untuk jalan-jalan ke kebun binatang. Ini Solo Safari. Saya akan nyetok footage dan foto hewan untuk dijual di microstock untuk mencari dolarnya. Lumayan. Jadi tiketnya itu kena 80 karena musim liburan. Nah, ini yang pertama. Jadi ini lumayan dekat, tapi agak gelap. Jadi saya rekam menggunakan lensa tele Sigma 7300 dengan D5200, jadi tidak stabil, tapi gak apa-apa, masih diterima kok di Microsoft, bahkan di Adobe diterima. Dan ini hasil fotonya lumayan bagus ya, karena ini hewan ya, jadi sengenanya saja. Saya tidak bisa mengatur posenya dia, pokoknya cepet-cepetan. Dan ini dia juga lagi tidur, ada dua di sini. Kemudian yang berikutnya ada semacam sapi ini ya, Anoa. Nah ini, jadi saya merekamnya itu saya tempel ke kayu. Sebenarnya bawa tripod, cuma agak ribet kalau pakai tripod. Jadi tangan saya tempelkan ke kayunya, ke pagarnya, jadi bisa stabil. Seperti ini hasilnya. Padahal ini tanpa stabilizer baik kameranya maupun lensanya. Saya ambil dua foto, ada yang ini, kebetulan dia menoleh. Yang berikutnya ini musang, penghasil kopi luwak. Nah, dia turun di bawah. Nah, yang ini lumayan getar-getar sebenarnya, tapi nggak masalah. Dan dia tidak menoleh. Jadi, ya sudahlah, saya ambil seperti ini saja. Karena posisinya dia sebenarnya ada satu di atas, cuma tidur. Dan ini fotonya. Saya pernah laku foto kucing itu dari belakang seperti ini, tidak tampak mukanya. Berikutnya kita beralih ke komodo. Jadi ini reptil ya. Itu komodonya ada dua. Ini lebih kecil ya dibanding yang pulau komodo kelihatannya sih. Tidak hanya ada dua, kayaknya jantan sama betina. Ini lumayan agak jauh. Ini juga saya tempel ke pagar kamera saya biar stabil. Dan lumayan dia sedang aktif begitu ya. Jadi footage itu akan lebih menarik kalau hewannya sedang aktif bergerak. Untuk fotonya saya menggunakan high speed karena lebih tajam kalau 1/4000 detik ya. Dan ini di dalam ada ular, dan itu kalau dari dalam ya, kita melihatnya dari kaca. Kemudian ada iguana. Nah, yang ini karena dalam kaca dan gelap dan dekat, saya rekam pakai HP saja, nggak masalah. Jadi kalau pakai HP, saya biasanya dipercepat 1,2. Karena kalau langsung upload itu kebanyakan ditolak. Nah, tapi kalau dipercepat sedikit 1,2 kebanyakan diterima dan jarang ditolak. Itu tips saya kalau menggunakan HP. Tapi nggak tahu ya kalau HP-nya bagus, mungkin nggak usah begitu. Dan ini hasil foto-fotonya. Memang sih ada sebagian fotonya yang kurang tajam atau fokusnya meleset. Ya nggak masalah. Atau komposisinya juga kurang menarik. Ya begitulah. Yang ini juga nggak pas kan, terhalang malah wajahnya. Nah yang ini lumayan. Oke, kita berikutnya ini wallaby. Jadi hewan yang mirip kanguru. Ini kangurunya Indonesia. Lumayan banyak di sini. Jadi saya agak lama agar bisa merekam banyak acting ya. Jadi saya rekam, saya foto juga. Jadi semakin banyak variasinya itu kan peluangnya pasti semakin banyak ya. Seperti itu. Ini dia lagi sendirian makan. Kemudian ada yang sedang tiduran seperti ini. Saya rekam, saya foto juga. Kemudian yang ini agak jauh.
dan agak kurang stabil, agak getar-getar, tapi gak masalah. Kemudian yang ini juga, nah ini karena kurang pas akhirnya terlalu panjang ya vokal line-nya, jadi saya kurangin. Jadi seperti ini. Berikut foto-fotonya. Ini agak terlihat agak gelap ya. Ya kadang terlalu cepat sih saya gunakan shutter speed-nya. Ya ternyata kalau menggunakan Sigma Tele 70300 yang DG, indikator exposure-nya itu kurang pas ternyata. Berikutnya kita ke beruang. Ini beruang madu, tapi dia jauh di sana. Tapi nggak masalah, masih bisa. Nah, seperti ini hasilnya. Kena kepalanya saja. Soalnya dia terhalang di terowongan ini. Ya lumayan sih. Ini hasil fotonya. Dia terhalang tanaman. Terus ini juga nggak pas. Kemudian, nah yang ini lumayan tapi gak kelihatan matanya. Oke, yang berikutnya ini ya. Ini jenis rusa di sini lumayan banyak. Ada rusa tutul juga. Ada yang ada tanduknya, ada yang tidak ada. Mungkin betina yang tidak ada tanduknya. Nah, jadi saya juga merekam di sini menggunakan kamera yang sama dan saya tempel ke pagar, tidak pakai tripod. Tapi lumayan sih seperti ini. Ini stabil banget sih menurut saya. Dan geraknya juga lebih bebas. Dan itu yang tutul di sana, di seberang pagar kawatnya. Dipisah berarti. Dan ini yang ada tanduknya. Ini kayaknya agak overexposure, terlalu cerah. Karena itu indikatornya. Biasanya kan kalau ke kanan itu kan overexpose ya, kalau ke kiri kan under expose. Tapi ternyata kalau pakai lensa ini tidak. Oke. Jadi ini berbagai jenis rusa dan ini satu lagi di pagar, di tali dia di situ. Sebenarnya di kebun binatang seperti ini kita juga bisa hunting foto editorial. Misalkan untuk berita ya. Jadi memfoto atau memvideo hewan beserta pengunjungnya. Jadi itu untuk berita-berita tema wisata. Atau saya sendiri masuk di situ sebagai model. Tapi saya kurang tertarik aja sih. Lebih baik fokus saja ke hewannya. Ini yang lagi bergerombol. Untuk hewan ini lumayan sih, sudah ada beberapa yang laku. Bahkan waktu saya mulai bisnis di Microstock, foto pertama yang laku itu foto hewan, foto burung di kebun binatang, kalau nggak salah di Jatim Park 2 kalau nggak salah. Itu yang laku. Sebenarnya sebelumnya sudah ada ya, tapi melalui IM. Jadi oleh IM itu disebar ke berbagai Microstock dan laku di mana-mana. Ada yang sulit itu Getty Image, ada yang laku di Adobe dan semacamnya begitu. Oke, berikutnya ini ada kerbau atau banteng ya. Dia lagi tiduran. Jadi lumayan ya. Nah, kalau hewan seperti ini saya juga tertarik untuk memvideo atau memfoto bagian kepalanya saja. Tidak utuh. Jadi saya ambil utuh, saya ambil kepalanya saja seperti ini. Sayangnya ini agak getar-getar. Ya tapi semoga sajalah bisa keterima. Dan ini foto-fotonya. Lumayan bagus. Kalau yang ini kayaknya kurang shutter speednya, ini kurang cepat. Nah yang ini menurut saya lumayan pas. Ini pas banget, tajam banget menurut saya. Yang ini juga lumayan, cuma matanya kurang terlihat. Nah yang ini lumayan pas, tajam banget.
Yang ini juga kayaknya agak kurang sih. Nah, ini pas menghadap ke sini. Ini pas tidur. Tajam banget tapi. Nah, ini juga tajam banget. Lumayan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini golongan kera. Nah, di kera ini rame banget sebenarnya. Cuma ini saya silence karena ada suara musiknya yang nyala. Nah, itu keranya. Jadi dia melompat-lompat gitu di atas. Nah, ini ya. Ini pas banget saya merekamnya. Cuma ngatur fokusnya agak sulit ketika seperti ini. Dan untungnya masih lumayan stabil meskipun saya pakai tangan saja, tidak pakai tripod ketika mengejar dia. Dan fokusnya lumayan kena. Padahal kamera Nikon D5200 ini dan lensanya itu agak susah handlingnya karena kamera murah dan lensanya juga lensa murah. Kalau yang mahal kan fokusnya kan bisa ngikutin gitu ya, gampang fokus ke mata, misalkan eye detector. Tapi ini tidak. Ya, tapi dengan bersusah payah akhirnya dapat juga yang lumayan bagus. Di sini agak banyak saya dapatnya karena stay agak lama di sini dan istirahat juga. Kebetulan di dekat sini ada danaunya dan sejuk. Jadi sekalian nongkrong sambil menunggu pose-pose yang menarik seperti ini. Ini juga lagi menarik. Dia pas berduaan. Dan ada 3 kalau gak salah yang nah seperti ini pas lari-lari. Sebenarnya akan lebih berpeluang itu kalau menggunakan 4K ya. Cuma kamera saya tidak bisa. Dan atau bisa nyampe FPS yang lumayan tinggi ya. Kalau di saya ini FPS-nya cuma 30, nggak bisa ke 60. Ada sebenarnya D5200 itu bisa sampai 60 tapi bukan P tapi I. Nah, itu tipe lama dan tidak diterima di microstock. Ini orang hutan tapi dia lagi tidur. Dan ini danaunya. Danau ini juga saya rekam karena untuk dijual juga ke microstock. Nah, ini yang lompat-lompat lumayan ini. Tapi gak tahu apakah bisa diterima atau tidak ini di microstock. Baik fokus atau kestabilannya ya yang mengkhawatirkan bisa tidak diterima. Dan ini burung yang apa ya, belikan kalau gak salah namanya, yang paruhnya besar banget. Nah, ini satu lagi yang bergelantungan beraction ya. Ini jalan. Ternyata kalau dia jalan tangannya dia ke atasnya buat keseimbangan berarti ya. Sebenarnya kalau punya waktu banyak itu satu tempat saja itu bisa nyetok banyak footage. Seperti kera ini kan bisa ya di shoot close up ke wajahnya. Nah, ekspresinya itu kan itu pasti menggambarkan feelingnya. Dan itu cukup menarik. Jadi tidak hanya secara keseluruhan. Jadi kita bisa shoot dengan lingkungannya, kita bisa shoot hewannya utuh, kita bisa shoot hanya bagiannya saja. Wajahnya terutama kalau kera ini. Dan babi pun juga bisa sebenarnya wajahnya. Jadi untuk menampakkan ekspresi dia. Wah, ini lumayan aktif. Sebenarnya suaranya juga menarik, sayangnya ada suara musiknya
Kalau diupload ke YouTube agak beresiko. Nah, ini saya coba rekam lagi, tapi tidak stabil ternyata. Karena kejauhan dan handlingnya agak sulit. Dan yang ini ada dua abu-abu seperti ini. Sayangnya dia tidak aktif, gerakan yang dilakukan hanya oleh seperti itu, tapi nggak masalah. Jadi saya potong bagian yang tidak geraknya. Jadi yang saya upload ke Microstock itu di bagian geraknya itu noleh. Nah, ketika seperti itu, ya seperti itulah. Fotonya lumayan banyak yang saya dapatkan. Yang ini agak jauh. Ada yang pas. Yang ini sebenarnya kurang pas, tapi bisa saya edit sih, digelapin gitu biar tajam. Kayak ini juga, ini fokusnya nggak pas ini. Ya karena dia lagi action ya. Yang ini juga kurang pas. Nah, kalau ini lumayan pas ini. Yang ini hadapnya dia membelakangi. Nah, yang ini pas banget ini. Terlalu gelap tapi gak masalah, bisa dicerahin dikit. Kalau ini shutter speednya kurang cepat kayaknya. Nah, ini tajam banget. Terus ini juga tajam banget, tapi dia tanpa ekspresi. Ini juga lumayan. Ini kejauhan sih. Terus ini lumayan unik, matanya dua kelihatan. Terus ini yang diaman itu. Nah, ini lumayan pas ini. Ini juga, saya wajahnya nggak melihat ke sini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada onta di sebelah kiri. Ada kuda ini. Nah, ini ontanya ponoknya dua kalau nggak salah. Iya, dua ponok ini kalau nggak salah. Ini onta Afrika, bukan onta Arab. Onta Arab itu ponoknya satu. Sayangnya hanya tidak terlalu aktif sih. Dia hanya diam aja di situ. Ya hanya seperti ini. Dia gerakannya nggak banyak. Sebenarnya ada dua. Yang satunya itu untuk ditumpangi. Ya hanya kayak gini saja. Ini hasil fotonya. Kebetulan pas banget. Tajam juga ini. Yang ini wajahnya kayak kurang fokus. Ini pas. Oke, kita ke berikutnya. Nah, di sini ada zebra. Ada sapi yang tanduknya panjang banget juga. Nah, ini sebenarnya ini tidak stabil sebenarnya. Cuma saya mencoba distabilkan di Google Foto. Seperti ini hasilnya. Jadi masih lumayan sih. Google Foto itu lumayan untuk menstabilkan asal tidak terlalu getar ya. Kalau terlalu goyang itu malah jelek hasil stabilisnya Google Foto. Ada satu video itu yang jelek menurut saya, jadi saya potong. Dan ini burung onta ada satu sih. Sayangnya itu nggak tahu ya manajemennya. Lantai atau alasnya itu tidak banyak rumput, jadi kayak kering tanah gitu. Nggak tahu apa memang dibuat seperti itu atau gimana. Jadi untuk burung onta ini saya juga mengambil bagian kepalanya saja, yang ini. Jadi ini saya sengaja merekam kepalanya saja, wajahnya. Sebenarnya saya pernah sih, tapi ternyata gak laku. Yang laku malah yang bangau di Ibarbo dulu. Terus ini walabis kalau nggak salah namanya. Kemudian sapi yang tanduknya panjang yang ini. Ini lumayan ini.
Ini pas banget ini. Jadi fokusnya mengena banget posisinya. Jadi memang siang hari itu kadang seperti itu. Kadang susah pencahayaannya. Kalau kamera silau malah tidak bagus begitu, kayak ngeblur. Wah, ini nah yang ini jadi ini saya stabilkan bagian depannya tuh getar banget. Ini hasil fotonya. Ini tajam banget. Keren. Kemudian yang ini lumayan. Nah, ini pas menoleh. Oke. Yang ini dia lagi ada ke sana, kayak kurang mood dia. Terus yang ini kejauhan kayaknya emang. Kandangnya agak ke tengah. Terus ini lumayan pas. Di sini matanya kurang kelihatan. Ini burung ontanya dan ini kepalanya. Yang berikutnya ada kudanil. Dia menyelam seperti itu kayak tidur. Airnya kok sedikit ya. Apa biar kelihatan ya. Kayak kurang banyak begitu. Saya juga shoot matanya saja ini. Ini fotonya. Ya menarik sih. Kemudian di sampingnya ada buaya. Tapi sayangnya buayanya tidur. Jadi tidak gerakannya begitu. Ya dan tidak terlalu kelihatan. Dan nggak bisa dibangunin mungkin ya. Yang ini otter dia di dalam air. Kemudian ini kayak macam tutul. Dia berdiam diri. Kayak lagi merenung. Oke. Nah, ada kafe ini. Nah, kita bisa bersantai di sini. Nah, di belakang ini itu ada singa. Ini singanya. Ini saya rekam dari atas temboknya kafe. Jadi setinggi kepala saya temboknya. Saya kok agak khawatir ya. Jangan-jangan bisa gak bisa melompat. Memang sih di pinggirannya itu ada airnya gitu ya, semacam sungai gitu. Tapi menurut saya sih masa sih singa gak bisa melompat. Tapi mungkin ya sejauh ini mungkin aman ya di situ. Ya cuma agak khawatir aja sih. Gitu. Ini saya merekam, kayaknya saya ambil 4 video kalau tidak salah. Dan kebetulan sekali ketika saya nyampe di sini, ketika saya rekam, dia lagi noleh. Kayaknya dia sadar kalau ada yang merekamnya. Ini dari jarak sekitar 5 meter kalau tidak salah. Saya bisa ngambil close up menggunakan tele 70-300 mm. Seperti ini hasilnya. Dan ini yang jantan dia tiduran saja. Gak gerak-gerak. Sebenarnya ada harimau, cuma dia tidur. Jadi hanya begini fotonya. Ya, dan dia posisinya agak jauh, kan pakai kaca begitu. Oke, kemudian ini sebenarnya di sampingnya yang tadi ada aviary. Ya lumayan banyak burungnya. Dan saya pun ambil beberapa footage dan foto. Ada merak, ada burung warna-warni juga di sini. Dan di samping ini itu ada elang. Nah ini yang saya rekam pertama. Merak. Saya pernah laku merak itu yang di Ibarbo. Di Ibarbo itu merak laku, kemudian kalkun juga laku ya. Iya. Sayangnya variasi burungnya kurang banyak sih. Kalau saya bandingkan dengan yang di Gembira Loka Jogja, lebih banyak yang di sana. Di sini variasinya kurang banyak. Nah ini pas dekat, jadi
Saya merekamnya saya set ke 70 milimeter. Jadi meskipun pakai tangan megangnya dia stabil. Dan ini foto-fotonya. Ada sebagian burung sih yang saya hanya ngambil fotonya. Dia lagi di atas itu. Soalnya agak gelap sih suasananya. Terkadang nggak pas fokusnya. Kalau pakai shutter speed terlalu cepat jadi gelap. Ini bagus ini warna kuning. Yang berikutnya kita ke ini ya, paruh panjang dan elang di samping ini. Ada burung paruh panjang ini dan juga elang di sini. Sayangnya ini pakai kawat kecil-kecil ya, jadi agak sulit merekamnya. Jadi kamera saya itu seperti mengintip di celah-celah kawat itu. Tapi nggak masalah, masih lumayan lah. Dulu kalau tidak salah yang pertama laku itu juga begitu. Dulu itu saya menggunakan lensa fix 33 mm. Itu yang laku, yang saya ambil di Jatim Park.